Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas alat reproduksi pria dan wanita. Yang pertama itu saya akan membahas sistem reproduksi pada pria. Penis adalah organ seksual pria dan juga saluran tempat pengeluaran urin. Fungsinya saluran kencing, tempat keluaran sperma. Skrotum berfungsi sebagai pelindung testis beserta saraf foto dan pembuluh darah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Testis merupakan tempat produksi sperma. Tumulus seminiferus merupakan bagian dari testis di mana terjadi pematangan sperma. Epidermis, saluran ejakulasi dan vas deferens adalah bagian dari jalur sperma keluar dari tubuh. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis sebagai tempat keluarnya urin atau sperma. Selanjutnya saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu klitoris merupakan organ sensorik saat terjadinya hubungan seksual. Pubis merupakan area yang berlemak yang berada di atas tulang kemaluan. Labia mayora dan minora merupakan bibir vagina. Vagina adalah tempat terjadinya hubungan seksual, jalan keluar bayi lahir, dan jalan keluar darah menstruasi. Tuba fallopi, bagian rambut corong yang membentang dari ujung kanan dan kiri rahim. Selanjutnya kelenjar pada wanita. Yang pertama itu tuba fallopi, jalur antara ovarium dan rahim yang berguna untuk sel telur dapat bergerak. Yang kedua, ovarium yaitu sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, serta hormon estrogen. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelenjar pada laki-laki. Yang pertama itu vesicula seminalis adalah kantong sperma. Yang kedua itu kelenjar prostat adalah menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma. Yang ketiga itu kelenjar Pfeiffer adalah tempat memproduksi getah berupa lendir yang akan dialirkan ke uretra. Selanjutnya itu hormon laki-laki. Yang pertama itu follicle stimulating hormone atau PSH, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Yang kedua itu luteinizing hormone LH juga diproduksi kelenjar pituitari dan kelenjar saling melengkapi dengan hormon PSH. Yang ketiga itu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang keempat itu hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Selanjutnya saya akan membahas tentang hormon pada perempuan. Yang pertama itu progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kedua itu estrogen. Sebagian besar hormon estrogen ini diproduksi di ovarium atau indung telur. Yang ketiga itu testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini dapat memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Yang keempat itu luteinizing hormon LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima itu follicle stimulating hormone. Sama halnya dengan hormon LH, hormon PSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Yang keenam itu oksitosis. Hormon oksitosis yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkatkan selama kehamilan, khususnya menjelang persalinan. Selanjutnya itu progesteron. Kalau dia meningkat, menstruasi lancar, meningkatkan produksi ASI. Kalau dia menurun, haid tidak lancar, ASI sedikit. Hormon estrogen, kalau dia meningkat dapat menyebabkan kanker, tumor, dan gangguan produksi. Kalau dia menurun, menyebabkan bad mood dan emosi.
Testosteron kalau dia meningkat dapat mempengaruhi masa subur. Kalau dia menurun dapat menyebabkan lemas dan susah tidur. Follicle stimulating hormone kalau dia meningkat mematahkan sel telur yang siap dibuahi, dan kalau dia menurun gangguan dan kelainan kematangan sel telur.